bombastic side eye, criminal offensive side eye. Bercanda. Hey y'all, come look at this. Apa nih? Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas makalah tentang sejarah dan metode penelitian psikologi perkembangan secara umum. A. Pengertian sejarah perkembangan psikologi. Psikologi merupakan sebuah istilah yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu psikologi. Istilah ini pada umumnya berasal dari kata dalam bahasa Yunani, yaitu fisik, yang artinya jiwa atau daya hidup seseorang, dan logis yang berarti ilmu. Jadi secara harafiah, psikologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan. Nah, di sini ada menurut para ahli psikologi. Pengertian psikologi secara istilah adalah sebagai berikut. A. Psikologi adalah ilmu tentang kesadaran manusia. B. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental. Sejarah psikologi ini berawal pada tahun 1997. Nah, ada seorang psikolog, Dr. Wilhelm Wundt, untuk pertama kalinya mengajukan gagasan memisahkan ilmu psikologi dari ilmu-ilmu induknya, yaitu filsafat dan ilmu faal. Keinginan kuat pun untuk menguatkan psikologi sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri, didasarkan atas keyakinan bahwa gejala-gejala fisikis dan dapat hanya ditempatkan dari sudut proses-proses psikologi. Menurutnya, bagi psikologi, fisiologi hanyalah merupakan ilmu pengetahuan penolong saja. Untuk itu, pendidikan laboratorium di kota Leipzig, yang dimana ada eksperimen dalam psikologi itu, objeknya berupa tingkah laku yang biasa dipelajari secara objektif. Jadi, objeknya yaitu tingkah laku manusia. Sejak zaman Wundt, itulah psikologi mulai dipandang sebagai ilmu berdiri sendiri. Objek materinya adalah gejala-gejala tingkah laku manusia, baik yang tampak maupun tidak tampak, yang dapat diamati dan diukur secara langsung. Oleh sebab itu, dewasa ini psikologi didefinisikan sebagai the scientific study of behavior and mental processes. Tingkah laku adalah sesuatu dilakukan oleh suatu organisme yang dapat diamati dan direkam, seperti berteriak, tersenyum, sedih, bicara, atau bertanya. Sedangkan proses mental merupakan pengalaman internal yang kita simpulkan dari tingkah laku atau aktivitas organisme yang berpsikolog, seperti sensi, persepsi, dan fantasi, atau kepercayaan atau perasaan. Nah, dari penjabaran tentang secara perkembangan di atas dapat kita ambil kesimpulan yang pertama, ilmu yang lebih mempersoalkan faktor-faktor umum yang mempengaruhi proses perkembangan atau perubahan dalam diri seseorang, yang menitik beratkan pada relasi antara kepribadian dan perkembangan. Yang kedua, ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia yang melalui periode masa bayi, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang selanjutnya. B. Pengertian metode. Metode penelitian psikologi perkembangan
Metode berasal dari bahasa Yunani methodos adalah cara atau jalan. Dalam konteks ilmiah, metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu-ilmu yang bersangkutan. Berkaitan dengan ini, cabang-cabang ilmu mengembangkan metode-metodenya, yaitu pengetahuan tentang cara kerja yang disesuaikan dengan objek studi ini, ilmu yang bersangkutan, metode kumpulan metode atau jalan atau cara yang nantinya akan ditempuh guna lebih dalami objek studi. Nah, fisikologi memiliki beberapa metode. Yang pertama, metode eksperimental. Apa sih metode eksperimental? Metode eksperimental merupakan observasi atau gejala yang berlangsung di bawah kondisi atau syarat tertentu. Nah, dalam psikologi, metode ini termasuk memiliki pengaruh kondisi tertentu terhadap tingkah laku individu. Metode ini juga dapat digunakan sebagai di luar maupun di dalam. Yang kedua, metode non-eksperimen. Metode ini ialah menjelaskan cara untuk mengumpulkan informasi yang ada di luar laboratorium, yaitu ada yang formal dan tepat. Ada pula yang tidak terlalu formal. Metode ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, metode observasi. Pada metode ini, menitik beratkan pada observasi pelaku perekaman atau pengukuran peristiwa. Yang kedua, metode studi kasus. Yang dimaksud yaitu untuk mencari suatu yang kaya, suatu membandingkan antara satu dengan yang lain. Ada kelemahan metode ini seakan-akan memberikan kesan bahwa objek ini adalah orang-orang yang jiwanya tidak normal, sehingga hasil yang dicapai kurang spesifik untuk mengembangkan keadaan jiwa pada umumnya. Yang ketiga, metode survei adalah suatu metode bertujuan untuk mengumpulkan sejumlah besar variabel mengenai sejumlah besar variabel. Ini melalui alat pengukur untuk mengakali suatu metode survei menggunakan alat mengukur wawancara. Yang keempat, metode korelusional. Metode ini biasanya digunakan untuk memiliki hubungan di antara variabel. Jadi di sini banyak-banyak variabel, jadi dibandingkan satu dengan yang lainnya. Antara variabel satu dengan lainnya itu ada konflik atau enggak. Adapun metode korelusional digunakan untuk yang pertama, mengukur hubungan antara variabel. Yang kedua, mengutamakan variabel tak bebas dari pengamatan kita tentang variabel tak bebas. Yang ketiga, meratakan jalan untuk membuat rencana tentang eksperimen mental. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih.